Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam memahami materi pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bilangan bulat pada bab 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pembelajaran kita hari ini diharapkan yang pertama yaitu kalian memahami tentang pengertian dari bilangan bulat. Lalu kalian mampu memberikan contoh bilangan bulat positif dan negatif. Yang ketiga, kalian dapat mengurutkan bilangan bulat. Yang keempat, kalian dapat memahami tentang operasi bilangan bulat. Pada hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, perhatikan teks di bawah ini. Dieng merupakan dataran tinggi yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dieng mempunyai ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Salah satu fenomena yang terjadi di Dieng adalah embun beku. Hal tersebut terjadi akibat cuaca dingin dengan suhu mencapai minus 9 derajat Celcius. Ya, pada teks tersebut itu terdapat pernyataan yaitu minus 9 derajat Celcius. Pernyataan tersebut itu berkaitan dengan bilangan bulat dan operasi hitungnya. Yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Jadi bilangan bulat itu adalah himpunan dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Selain itu juga, bilangan bulat itu meliputi bilangan cecah, bilangan prima, bilangan asli, bilangan 0, serta bilangan komposit. Tetapi, bilangan bulat itu tidak termasuk dari bilangan imajiner, rasional, serta pecahan. Jadi, bilangan bulat itu adalah himpunan dari semua bilangan, kecuali 3 yang tadi, yaitu bilangan imajiner, bilangan irasional, serta pecahan. Kalau dari garis bilangan itu dapat kita lihat seperti ini. Seluruh dari garis bilangan itu adalah bilangan bulat, yaitu meliputi bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat positif. Selanjutnya itu ada mengurutkan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dapat diurutkan dengan memperhatikan letaknya pada garis bilangan. Jadi semakin ke kanan dari garis bilangan, itu nilainya tuh semakin tinggi. Nah, dan juga begitu juga sebaliknya. Jadi semakin ke kiri pada garis bilangan itu maka nilainya itu jadi semakin kecil juga. Jadi untuk mengurutkan bilangan bulat itu kita gunakan lambang-lambang berikut ini. Ini yang pertama itu lambang dari kurang dari. Yang kedua itu ada lambang lebih dari. Lalu ini ada kurang dari yang ada tanda garis di bawahnya itu ada kurang dari sama dengan. Lalu ini ada lebih dari yang ada garis di bawahnya itu jadi lebih dari sama dengan. Contohnya, urutkan soal di bawah ini menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Yang pertama itu B terletak di kiri C. Tadi seperti yang kita tahu, semakin ke kiri maka nilai itu semakin kecil. Jadi karena B terletak di sebelah kiri, maka B lebih kecil daripada C. Lalu yang kedua itu Y terletak di sebelah kanan X. Karena semakin ke kanan tadi semakin besar, dan Y itu terletak di sebelah kanannya X. Jadi Y itu lebih besar daripada X. Lalu yang ketiga itu 9 dan 8. Kalau dari garis bilangan, 9 itu berada di sebelah kanannya 8. Sebelah kanan itu berarti lebih besar kan? Jadi 9 itu lebih besar daripada 8. Yang keempat itu ada minus 5.
Kalau kita lihat dari garis bilangan, minus 5 itu berada semakin ke kiri kan, ke kiri daripada 9. Jadi karena ke kiri, akhirnya itu lebih kecil. Ya, jadi minus 5 itu lebih kecil daripada 9. Lalu yang kelima ada minus 6 dan minus 10. Minus 6 itu berada di sebelah kanannya dari minus 10. Jadi minus 6 itu lebih besar daripada minus 10. Lalu ada penjumlahan bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Nah, perlu kalian ingat bahwa apabila dari soal itu kita temukan angkanya itu ada bernilai positif, maka langkah kita itu ke sebelah kanan. Sedangkan apabila dari soal itu kita temukan bilangannya itu bertanda negatif, maka kita melangkah ke sebelah kiri. Contohnya, 4 ditambah minus 5. Kita buat dulu garis bilangan. Karena 4 itu bernilainya kan positif ya. Jadi karena positif kita ke kanan. Dimulai dari titik 0. Dimulai dari titik 0 langkah ke 4. Ya, melangkah 4 langkah dari titik 0. Lalu selanjutnya adalah minus 5. Minus 5-nya itu adalah minus 5 itu bernilai negatif. Karena negatif kan tadi ke kiri. Jadi dari 4 langkah tadi, kita mundur sebanyak 5 langkah ke belakang, ya, minus 5. Jadi 4 ditambah minus 5 itu sama dengan minus 1. Contoh selanjutnya minus 5 ditambah minus 1. Kita buat garis bilangannya dulu. 5-nya itu bernilai negatif. Jadi kita ke kiri sebanyak 5 langkah dari titik 0. Lalu minus 1 bernilai negatif. Jadi kita tinggal lanjutkan aja dari minus 5 tadi. Kita lanjutkan satu langkah lagi ke depan. Kita tambah langkah kita lagi ke depan 1. Ya, minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 6. Jadi minus 5 ditambah minus 1 adalah minus 6. Lalu ada penjumlahan bilangan bulat yang bilangannya itu berbeda tanda dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Dan hasilnya itu mempunyai tanda sesuai dengan bilangan yang nilainya lebih besar. Contohnya, 18 ditambah minus 4. Itu bisa juga kita tulis jadi 18 dikurang 4 sama dengan 14. Kenapa jadi nilainya positif sesuai dengan yang ada di sini tadi? Dan hasilnya mempunyai tanda sesuai bilangan yang nilainya lebih besar. 18 dan minus 4 itu kan lebih besar 18 ya. Dan 18 itu bernilai positif. Akhirnya hasilnya juga bertanda positif. Nah, kalau yang ini minus 10 ditambah 5 itu bisa kita tulis 5 dikurang 10. Hasilnya minus 5. Kenapa minus 5? Karena dari 5 dan minus 10 kan yang lebih besar itu 10 ya. Dan 10 itu kan tandanya minus. Jadi hasilnya adalah minus 5. Karena yang tadi lebih besar kan. Lalu yang ketiga, minus 3 ditambah 6 itu bisa juga kita tulis jadi 6 dikurang 3. Ya tadi 6 sama 3 kan besaran 6. Dan nilai 6 itu positif, jadi hasilnya juga positif. Selanjutnya adalah sifat bilangan bulat. Yang pertama itu memiliki sifat tertutup yaitu A ditambah B sama dengan C. Contohnya, 6 ditambah minus 3 itu sama dengan 3. Kenapa jadi dikatakan tertutup? Karena 6 itu adalah bilangan bulat. Minus 3 juga bilangan bulat. Akhirnya hasilnya juga bilangan bulat. Maka dari itu disebut dengan sifat tertutup. Lalu yang kedua ada komutatif atau pertukaran. Jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Atau kita tukar 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi mau dia 5 ditambah 4 atau 4 ditambah 5 itu hasilnya sama-sama 9.
Lalu yang ketiga itu ada asosiatif atau pengelompokan. Jadi A ditambah B, ini dikasih kurung ditambah C, sama dengan A ditambah B ditambah C-nya, B ditambah C-nya yang dikasih kurung. Ini minus 12 ditambah 24 ditambah 38, itu sama dengan yang dalam kurung ini duluan yang kita kerjakan. Kita jumlahkan lebih dulu, yaitu hasilnya 12, kita tambahkan yang ini tadi 38, itu hasilnya 50. Dan kalau minus 12 ditambah 24 ditambah 38, jadi dalam kurungnya dulu kan yang dikerjakan. Ini minus 12 kita tulis kembali, 24 ditambah 38 sama dengan 62. Hasilnya itu sama dengan 50. Jadi mau yang 12 minus 12 ditambah 24 dulu yang kita kerjakan, atau yang 24 ditambah 38 dulu yang kita kerjakan, hasilnya tuh sama-sama 50. Yang keempat itu ada identitas, yaitu A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Contohnya, 3 ditambah 0 itu sama dengan 3, atau 0 ditambah 3 itu sama dengan 3. Jadi, setiap bilangan bulat yang kita jumlahkan dengan 0, itu pasti hasilnya itu bilangan itu sendiri. Kayak misalnya 2 ditambah 0 ya hasilnya tetap 2, 10 ditambah 0 ya hasilnya tetap 10. Lalu yang kelima adalah inverse jumlah atau lawan dari suatu bilangan. Lawan suatu bilangan adalah bilangan yang mempunyai jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan tetapi arahnya berlawanan. Contohnya itu ada inverse dari minus 2 adalah 2. Inverse dari 5 adalah minus 5. Jadi itu minus 2 itu sama jaraknya dengan 2 kalau kita dari titik 0. Dari titik 0 misalnya kita melangkah 2 langkah ke kanan, itu hasilnya 2. Kalau kita ke kiri 2 langkah, jadi tetap hasilnya itu minus 2. Jadi lawan dari minus 2 itu adalah 2, dan lawan dari 5 itu adalah minus 5. Terus suatu bilangan dikatakan memiliki jumlah inverse apabila hasil penjumlahannya dengan inverse-nya itu merupakan unsur dari identitas. Unsur identitas tadi itu bilangan 0 ya. Contohnya itu 9 ditambah minus 9 itu sama dengan 0. Atau minus 3 ditambah 3 itu sama dengan 0. Atau 1 ditambah minus 1 itu pasti hasilnya itu sama dengan 0. Selanjutnya itu pengurangan bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Sebenarnya sama dengan penjumlahan tadi, yaitu apabila positif kita ke kanan, apabila negatif kita ke kiri. Contohnya yaitu 3 dikurang 6. Kita gambar garis bilangannya dulu. Dari 3 ini kan berarti nilainya positif. Jadi dari titik 0 kita langkah ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi stop di titik 3. Lalu ini minus 6 karena negatif tadi. Jadi kita dari titik 3 mundur ke belakang, berarti mundur ke sebelah bergerak ke sebelah kiri itu sebanyak 6 langkah. Ini tadi 3, terus kita mundur sebanyak 6 langkah. Jadi hasilnya adalah titik terakhirnya itu berada di minus 3. Jadi 3 dikurang 6 itu sama dengan minus 3. Lalu ada contohnya lagi yang lain. Minus 1 dikurang 5. Kita gambar dulu garis bilangan. Minus 1 berarti kita ke kiri karena negatif 1 langkah. Nah, dari minus 1 kita lihat lagi ini ada minus 5. Berarti karena minus 5 tadi karena minus jadi kita ke kiri. Dari minus 1 kita lanjutkan aja langkah kita sebanyak 5 langkah. Ya, 5 langkah. Jadi minus 1 dikurang 5 itu sama dengan minus 6. Atau pengurangan bisa juga kita kerjakan dengan menambahkan inverse. Misalnya pengurangan A oleh B itu sama dengan kita bisa menambahkan A itu dengan inverse dari B. Inverse dari B yaitu berarti minus B. Jadi bisa ditulis A dikurang B sama dengan A ditambah minus B. Contohnya 6
dikurang 28 sama dengan 60 ditambah inverse dari 28 itu sama dengan minus 28. Jadi hasilnya 32. Atau minus 43 dikurang 12 sama dengan minus 43 dijumlahkan dengan inverse dari 12 yaitu minus 12 sama dengan hasilnya minus 55. Atau pengurangan A oleh minus B sama dengan menambahkan A dengan B. Ditulis A dikurang minus B itu sama dengan A ditambah B. Contohnya, minus 45 dikurang, ini minus 80. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Jadi minus 45 itu kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 80 jadi hasilnya 35. Ini juga 22 dikurang minus 56 itu sama dengan 22 ditambah 56 sama dengan 78. Nah, selanjutnya ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun pembelajarannya dalam pembelajaran daring, tapi jangan jadi alasan untuk kita itu malas belajar. Pokoknya meskipun daring itu kita tetap harus semangat terus buat belajarnya. Ya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.